Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Walaupun seberapa kita yang hadir pada pagi hari ini, itu semua tidak membatasi kebesaran kuasa Tuhan atas kehidupan kita. Kita mau lebih dalam lagi menyembah dan memuji nama Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus yang selalu baik pada kami. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan hari ini Tuhan, Tuhan memberkati kami di rumah kami Tuhan ini, bukan memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, ini hidup kami, ini rindu kami Tuhan. Biar segala kemuliaan kehormatan hanya bagi Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Haleluya.
pujian kami di hadapan Tuhan. Saat pagi hari ini Tuhan, seberapapun kami yang hadir di rumah Tuhan, kami siap memuji Tuhan. Kami siap memuliakan Engkau. Karena kami siap diberkati oleh Tuhan. Kuasa Tuhan mengalir. Kekuatan ilahi nyata di tempat ini. Umat-Mu yang beribadah diberkati oleh Tuhan. Awal, pertengahan, dan sampai akhir ibadah ini, kami persilakan kuasa Tuhan mengambil alih. Dan kami buka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap diberkati. Bersama-sama kita katakan amin. Amin. Kita percaya bahwa kita dipilih Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Haleluya. Kita dipilih. Ada yang bersaksi mengenai cinta kasih Tuhan selama sepekan ini. Kalau belum ada saat ini, saya ajak semua untuk berdiri. Haleluya. Silakan bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita pujikan oleh darah anak.
pelaku-pelaku firman Tuhan, sehingga kita mampu menjadi berkat bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, di dalam Yesus ada kesembuhan, di dalam Yesus ada kekuatan baru, karena Engkau Allah yang sangat peduli tentang hidup kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ada Yesus yang selalu peduli. Ada Yesus
Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kemenangan ya Tuhan. Terima kasih buat kesembuhan. Dan terima kasih buat damai sejahtera daripada Tuhan. Terima kasih buat waktu saat ini Tuhan. Kami boleh bersekutu dengan Tuhan melalui ibadah kami. Ibadah yang memuliakan nama Tuhan. Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kuduskan kami dengan kuasa darah-Mu, agar kami layak, agar kami dapat, agar kami mampu menerima firman Allah yang kudus, boleh tertanam di hati kami, boleh tersampaikan di hati kami, dan Roh Kudus menolong kami. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus bekerja sama dalam kehidupan kami, untuk kami mendapat berkat yang baru daripada Tuhan lewat penyampaian kebenaran firman Allah. Hamba mohon ampun di hadapan Tuhan. Kuduskan hamba dengan kuasa darah-Mu, sucikan hamba dengan kuasa darah-Mu, layakkan hamba berdiri dalam hadirat Allah untuk menyampaikan kebenaran firman Allah, sehingga hamba dan jemaat Tuhan kami sama-sama diberkati oleh Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami terima pengudusan dan berkat Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, hari ini beberapa di antara jemaat Tuhan yang ada yang bepergian keluar kota berlibur, ya kita akan terus berdoa untuk mereka juga supaya mereka terus diberkati oleh Tuhan. Amin, saudara. Amin. Saudara juga diberkati oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Nah, meskipun kita hari ini tidak keluar kota atau jalan-jalan, tapi masih ada waktu kesempatan yang lain. Amin. Berkat Tuhan selalu ada bagi kita. Tema kita di bulan ini ya, kebangkitannya memberi kemenangan. Ya, ketika saudara disembuhkan oleh Tuhan, ini merupakan kemenangan daripada Tuhan. Amin. Amin. Siapa yang sudah pernah disembuhkan oleh Tuhan? Wah, semua ya. Siapa yang mau disembuhkan oleh Tuhan? Berarti masih ada kelemahan-kelemahan di tubuh kita ya. Mungkin itu dalam jiwa kita, dalam hati kita, biarlah pemulihan daripada Tuhan turun atas kita sebagai anugerah Tuhan bagi hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Lukas. Lukas pasal yang ke-7 ayat 21. Lukas pasal 7 ayat 21, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Pada saat itu Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dan roh-roh jahat, dan Ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Banyak orang buta diberikan penglihatan atau matanya dicelupkan. Banyak sekali orang disembuhkan dari berbagai macam sakit penyakit. Banyak orang disembuhkan dari penderitaan. Banyak juga orang disembuhkan dari roh-roh jahat. Siapa yang menyembuhkan? Ayat ini mengatakan pada saat itu Yesus menyembuhkan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tema besar kita kebangkitannya memberi kemenangan, ya saudara. Di dalam kemenangan itu juga ada kesembuhan. Nah, saudara, Yesus Kristus yang memberi kesembuhan, atau Yesus Kristus yang menyembuhkan. Di dalam Mazmur pasal 103 ayat 2 dan 3, firman Tuhan katakan, pujilah Tuhan hai jiwaku, janganlah lupakan kebaikannya. Pujilah Dia hai jiwaku, janganlah lupakan kebaikannya. Dialah yang mengampuni segala dosamu, dan Ia menyembuhkan segala penyakitmu. Itu kata Daud dalam Mazmur 103 ayat yang kedua sampai yang ketiga. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pengampunan daripada Tuhan, kesembuhan daripada Tuhan, ini adalah bukti atau wujud daripada kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Bagi saudara yang sudah pernah menerima kesembuhan daripada Tuhan, bagi kita yang sudah menikmati pengampunan daripada Tuhan, itu semua adalah wujud daripada kasih Tuhan dalam hidup kita. Nah saudara, Yesus Kristus yang menyembuhkan.
Untuk siapa kesembuhan itu? Bagi siapa kesembuhan itu? Berlaku untuk siapa kesembuhan daripada Tuhan? Saudara, kita tidak akan jauh lari daripada firman Tuhan. Kita akan temukan jawaban ini masih di dalam firman Tuhan, masih di dalam Alkitab. Yang pertama kita akan melihat di dalam Markus pasal pertama ayat 23 sampai 26. Ya, boleh tayangkan saya. Markus pasal yang pertama ayat 23 sampai 26. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu di dalam rumah, pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Ayat 25. Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Ayat 26. Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Saudara, pada suatu hari di rumah ibadat di Kafarnaum, ya, di situ Tuhan Yesus, kalau kita melihat ayat sebelumnya, di situ Tuhan Yesus mengajar. Waktu Tuhan Yesus mengajar di rumah ibadat ini, banyak orang, ya saudara, terpukau mendengar ajaran daripada Tuhan Yesus. Banyak orang terkagum-kagum karena Yesus mengajar seperti orang yang berkuasa. Itu ayat-ayat sebelumnya. Tidak seperti ahli-ahli Taurat. Yesus mengajar seperti orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Saudara tahu, ahli-ahli Taurat ini pintar mengajar, tetapi di dalam melakukan ajaran itu nol. Hampir 50%, saudara, dia tidak melakukan apa yang diajarkan. Tapi beda dengan Yesus. Kalau Yesus mengajar, apa yang diajarkan itu yang dia lakukan. Yesus mengajarkan tentang pengampunan, memang Yesus mengampuni. Yesus belajar tentang kasih, memang Yesus mengasihi. Dia mengajar dan dia melakukan. Banyak orang takjub akan ajarannya. Nah, di tengah-tengah rumah ibadat itu juga waktu Yesus mengajar, di situ rupanya saudara, ada seorang yang sedang dikuasai oleh roh jahat. Tiba-tiba saja tadi firman Tuhan mengatakan orang yang dikuasai roh jahat itu berteriak, saudara, dan berbicara kepada Yesus dengan dengan lantang. Lalu Yesus menghardik roh itu, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan saat itu juga roh jahat itu meninggalkan orang yang dikuasai dan orang itu sembuh. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat ternyata di rumah ibadah, di gereja, saudara, ternyata ada juga orang yang datang dikuasai oleh roh jahat. Tidak semua orang ke gereja itu kudus-kudus. Ada juga rupanya, kalau kita melihat dari Alkitab, orang datang ke gereja beribadah, dia dikuasai oleh roh jahat. Dia sakit. Jadi roh jahat itu tidak takut dengan gereja, dengan rumah ibadah, tidak takut dengan orang banyak. Tetapi kalau kita melihat ketika Yesus menghardik dan mengujuk, dia diam dan keluar orang itu pun, atau roh jahat itu meninggalkan orang ini sembuh. Jadi roh jahat itu hanya takut kepada Tuhan Yesus. Roh jahat tidak takut manusia, tetapi roh jahat itu takut kepada nama Yesus yang melekat dalam kehidupan seseorang. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat dari cerita ini, menurut Bapak Ibu, saudara, apakah di zaman sekarang ini masih ada orang sakit karena dikuasai oleh roh jahat? Ada nggak? Menurut saudara, apakah di zaman kita sekarang masih ada orang sudah ke gereja dikuasai oleh roh jahat? Kenapa masih ada? Karena dia hidupnya tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Tapi saya percaya jemaat Fajar Baru yang hadir pada pagi hari ini, yang mendengarkan khotbah ini, saudara bukan dikuasai oleh roh jahat. Saudara adalah orang-orang yang dikuasai oleh Roh Kudus. Amin. Dikuasai oleh Roh Kudus. Nah, kalaupun
ada orang ke gereja masih dikuasai oleh roh jahat, orang ini bisa disembuhkan. Dari mana kita tahu? Dari firman Tuhan. Dan yang dipakai sekarang oleh Tuhan menyembuhkan orang daripada orang yang dirasuki Tuhan, roh jahat adalah orang-orang yang sudah yang dipimpin oleh Roh Kudus, yaitu saudara dan saya. Kita ingat ya tentang Pak Amin di masa pandemi yang lalu ya. Kita bersyukur 1 jiwa dimenangkan. Saudara tahu nggak waktu Bapak Amin ini sedang sakit, bergumulnya hampir sehari sekali. Kalau nggak beliau telepon saya telepon beliau. Kami berdoa, akhirnya dia sudah mulai sembuh. Tiba-tiba saudara, dia bilang kepada saya, Bu, tadi saya ke rumah saudara saya. Pak Amin bilang gitu, Pak, Bapak udah bisa jalan? Udah, Bu. Tadinya kan nggak bisa jalan kan? Udah, Bu. Pak, ada acara di rumah saudaranya. Bapak sana enggak. Saya bersaksi sama mereka, Bu. Saya bilang sekarang saya sudah jadi orang Kristen, siapa pengikut Yesus. Saya juga bersaksi kalau Yesus itu dahsyat, Yesus yang menyembuhkan saya. Jadi saudara-saudara yang mendengar kesaksiannya sangat diberkati. Bahkan waktu mereka sakit, Pak Amin telepon saya mendoakan mereka. Dan waktu kita ke Kalimantan, Bu Yani ya, kita kunjungi mereka yang kita pernah doakan. Nah ini saudara, roh jahat ini hanya takut kepada nama Yesus. Dan juga kita dapat kalahkan melalui pelayanan kita melibatkan Tuhan Yesus. Puji akan nama Tuhan. Saudara masih kita jangan, maka Tuhan bilang kita harus waspada, jangan sampai saudara terpengaruh ya. Ada celah bagi iblis mengganggu kita, karena iblis itu berkeliling bagaikan singa mengaum-ngaum. Tetap bentengi kehidupan saudara dengan menjaga kekudusan, menjaga hati kita, tetap melekat kepada Tuhan. Kalau ada apa-apa, bereskan cepat supaya tidak diganggu oleh roh jahat, tidak terintimidasi. Jadi kita memiliki hati yang lembut. Ya, kalau ada apa-apa, bereskan di hadapan Tuhan supaya tidak ada celah bagi iblis. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang pertama, kesungguhan itu berlaku bagi mereka yang dikuasai roh jahat. Lalu yang kedua, dalam Lukas pasal yang kelima ayat 12 dan 15. Lukas pasal yang kelima, Lukas pasal 5 ayat 12 dan 15. Kita melihat di sini. Tetapi kabar tentang Yesus, 12-15. Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, persembahkanlah seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya sambung dengan ayat 15. Tapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar, dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Satu hari ketika Tuhan Yesus turun dari bukit bersama dengan murid-muridnya, banyak sekali orang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Sampailah Yesus ke sebuah kota. Di kota itu ada orang yang sakit kusta, tubuhnya dipenuhi dengan kusta. Ketika orang kusta ini melihat Yesus lewat di depannya di jalan itu, lalu orang kusta ini mendekati Yesus, firman Tuhan mengatakan dia tersungkur. Dia katakan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Artinya, orang kusta ini dia tersungkur dan dia memohon agar Tuhan menyembuhkan dia. Kalau Tuhan mau. Nah, ketika Tuhan Yesus mendengar permohonan orang kusta ini, ketika Tuhan Yesus melihat orang kusta ini tersungkur, sebagaimana ketika Tuhan melihat saudara tersungkur pagi hari waktu saudara beribadah atau menyembah Tuhan, menaikkan doa permohonanmu, ketika Tuhan Yesus mendengar suara permohonan saudara ketika saudara menghadap dia, tergeraklah hati Tuhan Yesus oleh belas kasihannya. Dan Tuhan Yesus melihat ada iman di dalam diri orang yang kusta ini. Lalu Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihannya. Yesus katakan, Yesus mengulurkan tangannya
dan menjamah orang kusta ini dan mengatakan, aku mau, jadilah engkau tahir. Saat itu juga orang kusta ini sembuh. Dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kapanpun saudara tersungkur di hadapan Tuhan, kapanpun saudara menaikkan doamu di hadapan Tuhan, seperti orang kusta ini dengan penuh penyerahan, penuh iman, mempercayai Dia, maka hati Tuhan akan tergerak oleh belas kasihan. Dia tidak akan berlama-lama, saudara. Kita melihat segera Dia menolong, karena Tuhan tahu ini saat yang tepat bagi orang kusta ini menerima kesembuhan. Ini saat yang tepat bagi Tuhan Yesus mengadakan mujizatnya. Ketika Tuhan sudah mempunyai waktu, ada waktu, ketika waktu Tuhan sudah tepat, saudara tidak usah menunggu lama-lama. Orang kusta ini seketika itu juga dia sembuh. Tuhan katakan apa? Aku mau, jadilah engkau tahir. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam ayat 14 kalau saudara melihat, ketika orang kusta ini sudah tahir, tubuhnya bersih, ya. Kira-kira senang gak dia, saudara? Senang gak? Ketika saudara sakit, saudara berdoa, lalu Tuhan sembuhkan saudara, saudara senang apa enggak? Kalau orang senang itu hatinya gimana ya? Ya, hatinya senang, ada sukacita di situ kan. Nah, kita nggak bisa bayangkan bagaimana besarnya sukacita orang ini. Tapi ada pesan Tuhan dalam ayat 14. Tuhan katakan, sekarang perlihatkanlah dirimu kepada imam, persembahkanlah untuk persembahan pentahiranmu sebagai bukti bagi mereka. Nah, ketika kita sudah mengalami jawaban atas doa-doa kita, sudah disembuhkan, pergumulan kita sudah ditolong oleh Tuhan, ada pesan Tuhan juga untuk saudara dan saya, supaya kita membawa persembahan kita kepada Tuhan. Jangan lupa, Tuhan ingatkan orang kusta ini, jangan pulang dulu. Kamu harus pergi perlihatkan dirimu kepada imam, bawa persembahan untuk persembahan pentahiranmu. Sampai saat ini Tuhan masih menginginkan hal seperti ini kita lakukan, saudara. Ketika engkau sudah dijawab doamu, saudara mungkin, aduh Tuhan, saya mau kuliah di sini. Bagaimana nanti dananya? Tesnya lulus atau enggak? Ini contoh. Ketika saudara sakit, sudah disembuhkan oleh Tuhan, ada permintaan Tuhan Yesus bagi saudara dan saya. Permintaan Tuhan Yesus agar kita mempersembahkan persembahan yang melebihi daripada harta benda kita, yang lebih bernilai, yang lebih besar harganya daripada harta benda kita. Apa itu, saudara? Itu yang Tuhan mau. Persembahan seperti apa? Kalau kita melihat dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama, Rasul Paulus katakan kepada sidang jemaat yang ada di Roma, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan kudus dan berkenan di mata Allah. Inilah persembahan yang nilainya lebih besar daripada harta benda yang saudara miliki, yang Tuhan inginkan untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Amin, saudara. Persembahkan hidupmu, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan, sebagai ibadahmu yang kudus dan suci di hadapan Allah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita sudah melewati banyak hal dalam hidup ini, Tuhan sudah tolong. Tuhan mau supaya kita tetap menjaga apa yang boleh kita makan, apa yang boleh kita lakukan, apa yang boleh kita kerjakan, dan apa yang tidak boleh. Jangan lakukan itu supaya keadaanmu tidak menjadi lebih buruk, tetapi keadaan kita akan terus menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik. Amin, saudara. Mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Nah, ini yang Tuhan mau. Dan ketiga, saudara, yang kedua, Tuhan menyembuhkan orang kusta. Yang ketiga, kesembuhan daripada Yesus Kristus berlaku bagi orang yang lumpuh. Di dalam Markus pasal yang ketiga, Markus pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai 6. Saudara, kalau kita belajar firman Tuhan sungguh sangat menyenangkan.
saudara, karena di sini kita dikuatkan lagi oleh Tuhan. Markus pasal 3 ayat 1 sampai dengan selesai. Ya. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadah. Di situ ada seorang yang mati sebelah kanannya. Mereka mengamat-amati Yesus kalau-kalau dia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Ya tidak? Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, teruskan. Ayat 4. Ulurkan tanganmu. Satu lagi. Lalu ya, satu hari ketika Tuhan Yesus ada di rumah ibadah, ya saudara, di situ ada orang yang tangannya mati sebelah atau lumpuh gitu, mati sebelah. Di sana juga ada orang Farisi ya. Orang Farisi mulai mengamat-amati Yesus, melihat-lihat Yesus, mencari-cari kesalahan Yesus. Karena itu hari Sabat. Tradisi daripada nenek moyang mereka tidak boleh menyembuhkan orang, tidak boleh bekerja di hari Sabat. Mereka mulai mencari-cari kesalahan Yesus. Apakah Yesus akan menyembuhkan orang yang mati sebelah tangannya ini karena orang ini ada di rumah ibadah? Apakah Yesus akan melanggar hukum Sabat, hari Sabat? Apakah orang ini akan disembuhkan? Apakah orang ini akan menerima kesembuhan? Mereka terus mencari, memperhatikan. Saudara, Tuhan Yesus tahu loh apa yang ada di pikiran mereka. Lalu Yesus mengatakan kepada mereka, mana yang diperbolehkan di hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa atau membunuh orang? Lalu Yesus berduka cita, dia marah. Dia memanggil orang yang tangannya mati sebelah. Lalu orang itu, ulurkan tanganmu. Ketika dia mengulurkan tangannya, saat itu juga orang ini sembuh. Yesus mengatakan kepada mereka, mana yang diperbolehkan? Berbuat baik atau berbuat jahat? Mereka diam 1000 bahasa, nggak jawab. Nggak jawab. Kalau dikatakan boleh, ini hari Sabat. Kalau katakan nggak boleh melakukan perbuatan baik sekalipun menyembuhkan orang, yang menyembuhkan itu adalah Allah. Takut juga bersalah di mata Tuhan. Ada keraguan-raguan, ada kebimbangan. Tapi mereka tetap, setelah orang ini sembuh, dijamah oleh Tuhan, disembuhkan, mereka tetap ingin membunuh Yesus. Ini orang Farisi, orang yang sudah tahu kebenaran, ahli tahu tentang Taurat, tapi mata mereka tertutup, mata batin mereka buta, dibutakan oleh pengetahuan mereka yang banyak, oleh kepintaran mereka, sehingga mereka tidak melihat kuasa Tuhan itu bekerja. Saudara, mari kita meminta sama Tuhan supaya mata rohani kita dibukakan oleh Tuhan, supaya kita dapat melihat hal-hal yang luar biasa daripada Tuhan. Bukan hanya melihat, namun digenapi dalam hidup kita. Amin, saudara. Sekalipun banyak orang menghalang-halangi kita untuk kita maju dalam pelayanan, untuk memajukan pelayanan, banyak sekali halangan-halangan. Itu pekerjaan iblis. Tapi kita jangan terpengaruh, tetap maju bersama dengan Tuhan, dan Tuhan akan terus menolong kita. Amin, saudara. WL Singer tetap maju. Sekarang mau ada latihan vokal sebentar, udah berapa kali ya. Singer hari-hari kedepannya akan ada rencana supaya juga bisa di-training dalam semua bagian pelayanan. Harus semua bergerak, tidak bisa hanya satu orang, harus semua maju. Amin, saudara. Jangan izinkan seperti orang Farisi itu mengintimidasi kita. Jangan.
Mari kita fokus kepada Tuhan. Kita akan melihat kuasa Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan. Tetap siapapun tidak akan bisa mengambil berkat Tuhan dalam kehidupan kita selama Bapak Ibu hidup melekat dengan Tuhan, percaya kepada kuasa Tuhan. Sekali lagi saya sampaikan, tidak ada seorang pun yang dapat menahan berkat Tuhan itu turun atas kehidupan saudara selama saudara dekat dengan Tuhan, selama saudara percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ya. Tetap semangat di dalam Tuhan. Lalu kita akan melihat bagian yang keempat, saudara. Kesembuhan Yesus Kristus berlaku bagi orang buta. Ini ada dalam Markus 10 ayat 52. Tolong saya. Markus pasal 10 ayat 52. Ya. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Satu hari ketika Tuhan Yesus masuk ke kota Yeriko. Nah, sekarang Tuhan terus meneruskan perjalanan menuju ke tempat lain. Banyak sekali orang berbondong-bondong ikut Yesus, dan termasuk juga murid-muridnya. Setelah dia keluar dari kota Yeriko, ternyata saudara, ada seorang pengemis miskin, buta lagi, duduk di pinggir jalan, namanya Bartimeus. Ketika Bartimeus ini mendengar Yesus lewat di sana, dia berteriak, dia katakan, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ketika dia berteriak seperti itu, orang-orang yang ada di kerumunan itu melarang Bartimeus untuk berseru memanggil Yesus untuk berteriak seperti itu. Diam, jangan ribut. Ini Yesus lagi lewat, jangan ganggu. Seperti itu. Semakin dia dilarang, dia semakin berteriak dengan keras. Dia katakan, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Nah, ketika Tuhan mendengar teriakan pengemis miskin yang buta ini, saudara, Yesus menghentikan langkahnya, padahal Yesus mempunyai tujuan yang besar ke depannya. Saudara, ada hal yang besar yang ingin dia lakukan di depan sana sesuai dengan tujuannya. Karena ada teriakan dari anak orang buta ini, Bartimeus ini, pengemis yang buta ini, saudara, dia menghentikan langkahnya. Lalu dia menyuruh orang untuk memanggil Bartimeus. Lalu Bartimeus datang kepada dia, dan Yesus katakan, apa yang ingin aku perbuat untukmu? Dan Bartimeus mengatakan, aku ingin melihat. Saudara, kalau orang buta minta berdoa supaya bisa melihat, ini berkelebihan nggak, saudara? Berkelebihan nggak? Kalau Bartimeus bilang, Tuhan, aku ingin bisa melihat. Aku ingin melihat orang tuaku seperti apa wajahnya, yang selalu memberikan aku kasih sayang, yang senantiasa ada bersama dengan aku. Aku ingin melihat wajah mereka. Aku juga ingin melihat wajah daripada saudara-saudaraku. Dan tentu saja aku ingin melihat wajahmu. Aku ingin melihat Tuhan. Saudara, saat itu juga Tuhan Yesus mengatakan, jadilah seperti imanmu. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan dia bisa melihat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali kita seperti orang buta ini, tidak melihat ada sesuatu yang bisa kita lihat untuk menolong kita. Bisa, contohnya memperpanjang kontrakan, contohnya saudara. Uang ini udah habis di tangan. Tanggal 1 udah berapa hari lagi, belum ada uang di tangan kita. Tidak melihat ada uang untuk bisa perpanjang kontrak. Tidak ada uang untuk kita bisa servis motor. Kayaknya pas-pasan sekali, nggak ada ongkos untuk nanti pergi ke gereja. Kita nggak bisa melihat, belum melihat itu. Saya ingin anak saya sekolah, tapi saya tidak ada dana untuk membawa mereka ke pendidikan yang lebih tinggi. Tuhan katakan kepada orang buta yang tidak bisa melihat, yang belum melihat apa-apa, padahal sebenarnya ada, saudara, dia bisa melihat. Kalau dia melihat bisa, kalau dia tidak buta, dia bisa melihat ada orang-orang sekitar dia, ya, bagaimana wajahnya, tangan
karena dia Buddha, dia nggak bisa melihat. Tapi kalau kita seperti orang buta ini, tidak melihat atau belum melihat sesuatu pun di depan kita untuk meneruskan kehidupan ini, ingat firman Tuhan katakan, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pakai iman kita. Tuhan mengajar kita untuk hidup beriman kepada Tuhan di dalam segala hal, termasuk ketika kita sakit. Amin, saudara. Ketika kita sakit, saudara, belum lama ini saya pulang dari Jawa, pelayanan, kita bikin program misi tahun ini, tetapi satu dan lain hal, saya sendiri yang berangkat, tetapi dananya adalah dana dari Tuhan melalui Gereja Pajar Baru. Saya bilang sudah mau dekat 10 hari mau berangkat. Yang mulai berpikir waktu kita bikin program ada 5 juta kalau nggak salah dianggarkan untuk misi. Tapi kalau kita berangkat rame-rame 5 juta buat ongkos aja mobil dan tol aja udah habis 2,5 juta. 2,5 juta dapat untuk apa seperti itu kan. Akhirnya dengan persetujuan majelis juga kita akhirnya beberapa orang saja pergi. Rencana 2 orang, tapi karena satu lain hal akhirnya saya sendiri berangkat. Terus saya berpikir, Tuhan, duit dari mana? Ada gereja yang minta supaya bikin KKR kaum wanita 15 gereja dikumpulkan jadi satu, 200 orang. Ternyata saudara, waktu saya kami pelayanan di sana bukan 200 yang hadir, 315 orang hadir. Wah, lebih. Rupanya sebegitu hausnya wanita-wanita di sana untuk beribadah. Belum lagi sekolah minggu, rencananya 100 tapi 117 lebih lagi. Berarti budget itu lebih. Dan juga mengunjungi 5 gereja. Kalau kita kunjungin gereja, nggak mungkin kita dengan tangan kosong. Apalagi lihat lagi membangun adalah. Begitu saya udah mulai kalkulasi bagaimana nih Tuhan. Akhirnya hubungi bagian misi, ada duit yang bisa kira-kira pakai 2 juta, puji Tuhan. Akhirnya kita belilah sesuatu untuk kita bisa tabur di sana dengan Ibu Hakim. Bagaimana yang 5 juta? Ambil dari kas gereja, bagaimana? Kita juga banyak kebutuhan. Bukannya pelit gitu ya, punya kebutuhan. Berdoa lagi. Saudara, seminggu sebelum berangkat ada telepon. Persis saudara, dikasih 5 juta. Saya bilang, Bu Norma, puji Tuhan. Kita gak ngambil kas gereja. Ini Tuhan sudah kasih melalui ini, puji Tuhan. Nah saudara, mudah belum melihat, tapi kalau kita melakukan pelayanan untuk pekerjaan Tuhan, Tuhan bisa buka. Amin saudara. Ini mata tadi kita yang buta bisa melihat, oh seperti inilah Tuhan Yesus, seperti ini Tuhan kita. Saudara, untuk keperluan keluarga kita pun saudara harus percaya. Pakai imanmu. Saya yakin Yesus Jemaat Pajar Baru, selama engkau percaya dan beriman kepada Tuhan, saudara akan terus dibawa naik dalam segala hal. Amin saudara. Bukan hanya kantong kita aja dipertebal oleh Tuhan, tapi iman kita juga dipertebal oleh Tuhan. Inilah Allah kita yang luar biasa. Sedikit lagi kita juga akan perlu dana untuk ke Ajior bulan Mei, udah dekat. Nggak tahu nih Bu Nini bagaimana ya. Yang pasti dengan iman kita katakan kita akan sampai. Amin saudara. Amin. Sampai di sana. Dan Pak Yunus juga nggak usah takut Pak, sebagai ketua, Tuhan Yesus sudah memberkati Bapak selama ini jadi ketua panitia, termasuk panitia dari Natal, ulang tahun, Paskah. Nanti masih ada lagi tugas menunggu. Tapi saya percaya, doa saya, Tuhan berkati semua jemaat Pajar Baru. Tidak ada satupun yang ketinggalan berkat Tuhan. Semua mengalami terobosan secara ekonomi, kesembuhan, dan juga di keluarga kita. Amin saudara. Allah kita dahsyat. Dia menyembuhkan segala sakit kita dan juga menyembuhkan di dalam segala bagian daripada kehidupan kita, termasuk kantong kita. Nah puji Tuhan. Yang terakhir saudara, kesembuhan Tuhan Yesus berlaku bagi orang yang tidak berdaya. Nah ini sering kali saudara, sepertinya kita nggak mampu, nggak berdaya melakukan apapun juga. Ayat terakhir Yohanes pasal 5 ayat 17, ayat 7, kita baca bersama-sama. Yohanes 5 ayat 7. Ya, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3.
Jawab orang sakit itu kepadanya, saya ingin Tuhan mendengar suara saudara yang lebih nyaring lagi dalam baca ini. 1, 2, 3. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tiada ada orang yang memberikan aku ke dalam kolamku apabila air yang menyediakan, dan sementara aku menuju kolam itu, orang yang sudah turun mendahului aku. Tidak ada orang yang menurunkan aku, tidak ada orang yang menolong aku, tidak ada orang yang membantu aku, tidak ada orang yang memperdulikan aku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan katakan di Yerusalem ada sebuah kolam, namanya kolam Bethesda. Kolam ini memiliki 5 serambi. Di dalam serambi ini penuh dengan orang-orang yang dengan berbagai macam sakit penyakit. Untuk apa mereka ada di serambi ini? Mereka berbaring di sana berjam-jam. Untuk apa? Mereka menunggu, saudara. Mereka menunggu malaikat Tuhan turun untuk menggoncangkan air atau air kolam itu. Karena firman Tuhan katakan siapapun yang pertama turun waktu air itu bergoncang, apapun sakitnya pasti sembuh. Untuk apa mereka berjam-jam berlama-lama berbaring di serambi itu? Bisa juga kepanasan, kedinginan. Untuk apa? Mereka menunggu kesembuhan. Nah, pada waktu itu saudara, Tuhan Yesus ada juga di sana. Firman Tuhan katakan, salah satu orang yang ada di serambi itu adalah orang yang sakit 38 tahun, lumpuh, tidak bisa berjalan. Yesus tahu keadaannya. Yesus katakan, maukah engkau sembuh? Nah, dia katakan ayat tadi. Jawab orang sakit itu kepada Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Ketika kolam itu bergoncang airnya, sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah mendahului aku. Artinya Tuhan, aku gak berdaya. Aku gak seperti orang-orang lain. Begitu air itu bergoncang, mereka berlarian cepat-cepat ke sana. Aku ini lumpuh, aku gak berdaya. Jangankan lari, berdiri pun aku enggak. Aku berjalan pun ngesot seperti itu. Aku gak berdaya, tapi aku ingin sembuh. Aku berdaya, tapi aku ingin sembuh. Aku gak berdaya, tapi aku memiliki keinginan untuk sembuh. Kayaknya mustahil untuk dia bisa pergi ke sana, ke kolam itu, kalau nggak ada yang menurunkan, nggak ada yang peduli. Semua masing-masing memikirkan diri sendiri. Sudah pastilah saudara, semua orang di sana adalah orang sakit. Mereka cepat-cepatan, siapa cepat dia dapatkan seperti itu. Tapi Tuhan Yesus mengerti sekali, ini orang tidak berdaya, tapi dia ingin, dia rindu untuk sembuh. Lalu Tuhan Yesus katakan apa? Bangunlah, angkat tilammu dan berjalanlah. Seketika itu juga orang ini sembuh. Sementara Tuhan Yesus berkata, bangunlah, angkat tilammu, berjalanlah. Sementara Yesus berkata, saat itu juga orang itu sembuh. Saudara, apa yang saudara tunggu saat ini? Menunggu berkat Tuhan, menunggu kesembuhan daripada Tuhan, menunggu lawatan Tuhan, menunggu ada pemulihan dalam hidupmu, dalam keluargamu. Sementara saudara menunggu, tetap lakukan perintah-perintah Allah, perintah-perintah Tuhan, dan Tuhan akan menjawab apa yang saudara tunggu. Amin saudara. Tuhan Yesus baik. Kiranya Tuhan akan terus memberikan, menyatakan kuasanya untuk memulihkan kehidupan kita, pribadi kita. Saudara, tidak ada yang lebih indah selain daripada kita hidup dekat dengan Tuhan. Tidak ada lebih berbahagia selain daripada orang yang hidup takut akan Allah. Tidak ada berkat yang melebihi berkat Allah. Siang malam, pagi sore, saudara datang kepadanya, Tuhan selalu mempunyai berkat tersendiri bagi saudara. Tuhan Yesus baik. Kiranya Tuhan akan terus memberikan kita pengertian, hikmat untuk tetap mengimani kuasa Tuhan. Terjadilah pemulihan, kesembuhan dalam segala bagian kehidupan kita, baik usaha kita,
kesehatan kita dan keluarga kita. Mari kita naikkan pujian. Aku percaya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mengimani kuasa Tuhan, mengimani berkat Tuhan, mengimani kesembuhan daripada Tuhan. Sekarang apa yang saudara rindukan, imani itu. Kalau saudara mau merindukan kesembuhan daripada Tuhan, jangan ragu, jangan setengah ragu. Amin. Kalau saudara ragu, saudara tidak akan mendapat apa-apa. Mohon Roh Kudus menetapkan iman kita. Mohon Roh Kudus memimpin iman saudara dan saya untuk mengalami pemulihan daripada Tuhan. Pemulihan kesehatan, pemulihan ekonomi, pemulihan pekerjaan, pemulihan hubungan. Dalam nama Tuhan Yesus kita mendapatkan itu. Haleluya, haleluya. Kalau saudara membutuhkan pemulihan daripada Tuhan, cukup angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Sekarang saudara akan mengalami kuasa Tuhan. Sekarang saudara akan mengalami lawatan Tuhan. Sekarang saudara akan melihat betapa dahsyatnya Allah yang engkau sembah, Allah yang engkau puji, Allah yang engkau layani. Betapa hebatnya Dia. Naikkan pujian ini sementara saudara naikkan pujian ini. Tetap beriman, saudara mengalami pemulihan daripada Tuhan. Roh Kudus ada di sini. Roh Kudus ada bersama dengan kita. Naikkan pujian ini kembali. Aku percaya. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memulihkanku.
Imanmu kepada Tuhan menyembuhkan engkau. Imanmu kepada Tuhan memulihkan hidupmu. Imanmu kepada Allah membuat engkau melihat kuasa mujizatnya. Imanmu kepada Allah dihargai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba yakin dan percaya saat ini Tuhan sedang memulihkan jemaat-Mu. Yang sakit sudah disembuhkan oleh Tuhan. Yang lemah dikuatkan oleh Tuhan. Terjadi pemulihan secara pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau dahsyat, Engkau ajaib. Dalam nama Yesus segala pujian dan syukur. Saudara, kalau ada saudaramu yang sakit di rumah, saudara boleh doakan dari tempat ini. Kalau ada saudaramu, teman-temanmu yang sakit saat ini, saudara bisa berdoa di rumah, mendoakan mereka. Kalau ada saudaramu yang belum percaya kepada Tuhan, keluargamu, berdoa, Tuhan memulihkan mereka. Haleluya, haleluya. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Janji-Mu iya dan amin. Kami berdoa buat teman-teman kami yang sakit, Tuhan menyembuhkan. Kami berdoa buat saudara kami yang sakit, Tuhan menyembuhkan. Kami berdoa buat keluarga kami yang belum percaya, Tuhan menyelamatkan. Terima kasih Tuhan. Doa ini pendek, doa ini singkat, tapi doa yang dinaikkan dalam nama Yesus memiliki kuasa yang besar. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Yang beriman kepada Allah yang hidup, yang menerima kuasa mujizat Allah, bersama-sama kita katakan amin, amin. Yang selalu menguatkan kita, yang selalu memberkati kita. Kita akan berikan terbaik lewat persembahan. Saya nanti usia. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk pemulihan yang sudah Kau berikan kepada kami, Bapa. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada hari ini, Bapa. Ajar kami, Tuhan, bukan hanya menjadi pendengar, Bapa, tapi kami bisa menjadi pelaku firman-Mu, Bapa. Biar Engkau, Tuhan, yang memberkati Tuhan hamba-Mu, Ibu Gembala Tuhan yang membawa firman pada hari ini, Tuhan. Biar Engkau yang memberkati hidupnya, Tuhan. Biar Engkau yang memberkati setiap pelayanannya, Bapa. Biar semakin hari, Tuhan, Kau yang membuat semakin heran, Tuhan. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik untuk Engkau, Bapa. Kau yang memberkati, Tuhan, apa yang kami siapkan ini, Tuhan. Biar kiranya, Tuhan, apa yang kami siapkan ini untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Kami siap, Tuhan, memberikan dengan sukacita hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Yesus dikasih jiwaku. Sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, ku tebus dosaku.
Bisa disiarkan. Untuk kegiatan sepekan, setiap hari Senin ada kaum pria yang di pukul 7 yang akan diadakan di gedung gereja GSI Fajar Baru. Untuk hari Rabu ada ibadah kaum wanita via Zoom pukul 4 sore. Lalu hari Sabtu tanggal 29 April pukul 7 malam ada ibadah doa puasa yang berada di tempat ini. Nanti saya minta kalau ada jemaat yang ada waktu boleh kita mau bersama-sama berdoa, kita mau bersama-sama mendukung dalam doa, ibadah doa puasa ya. Jadi sebelumnya kita puasa dulu di rumah. Oke, ada tambahan? Oh belum ya. Ibadah raya untuk hari Minggu tanggal 30, ibadah raya yang pertama pukul 9 pagi, ibadah kedua pukul 11. Dan sekolah minggu setiap hari Minggu jam 5 sore. Lalu ibadah teens jam 6:30. Ada tambahan hari Sabtu sampai hari Minggu tanggal 27 sampai 28 kita akan mengadakan retreat atau fellowship di Villa Azure Puncak Bogor. Itulah sekilas warta gereja. Kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Saja untuk semua bangsa berdiri.
ini. Kasih Tuhan melebihi daripada segala-galanya dalam kehidupan kami. Kami kagum, kami bangga memiliki Allah Yesus Kristus yang kami sembah, yang kasihnya begitu besar, yang kasihnya begitu lebar, begitu dalam dan tinggi, tidak dapat diselami dengan pikiran akal kami sebagai manusia. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memimpin ibadah kami dari awal pertengahan dan sampai akhirnya. Saat ini Tuhan, kami mau membawa jemaat Tuhan yang sedang bepergian, yang sedang berlibur, dimanapun mereka berada. Mohon berkat penyertaan Tuhan atas mereka. Kiranya mereka boleh menikmati pemandangan ciptaan Allah dengan penuh sukacita, dan mereka kembali pada waktunya dan kembali ke rumah, ke Jakarta dalam keadaan sehat. Mereka ada pertolongan dan pimpinan Tuhan. Jikalau ada di antara mereka yang sakit, Tuhan menyembuhkan mereka. Tuhan merawat, Tuhan memberkati. Terima kasih ya Tuhan, Engkau baik dan sangat baik. Kami juga ingat Tuhan, akan kami rencana berfellowship ke Villa Ajior. Tuhan, waktunya sudah dekat. Kami percaya panitia Tuhan sudah bentuk, akan terus bekerja, bergerak, supaya kami dapat melakukan ini dengan baik dan menjadi berkat buat kami semua. Terima kasih Tuhan, berkati Pak Yunus dan juga staf-staf yang lain Tuhan, bagian sesi-sesi yang lain, semuanya disatukan untuk membangun satu dengan yang lain, untuk mencapai sesuatu tujuan yang sama-sama kami sudah rindukan bersama-sama. Diadakan fellowship bersama, ada sukacita, ada berkat, ada kebersamaan di sana. Persiapan kendaraan yang akan kami pakai, dana-dana yang kami butuhkan, makanan minuman yang kami butuhkan, Tuhan menyiapkan kami. Terima kasih, kami rindu semua bisa ikut. Kami rindu tidak ada satupun jemaat Tuhan yang tidak pergi, karena kami akan beribadah di sana. Karena kami akan beribadah di sana. Karena kami akan beribadah di sana, memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau baik dan sangat baik. Sebentar lagi Tuhan, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, bahkan akan ada yang bepergian. Kemanapun kami melangkah, Tuhan menyertai kami. Yang pulang diberkati oleh Tuhan, yang bepergian disertai oleh Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri akan terus memimpin kehidupan kami. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah kembali berkat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kekasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, sekarang pulanglah dengan berkat daripada Allah Bapa di surga. Damai sejahtera daripada Tuhan Yesus dan Roh Kudus akan terus memimpin kehidupanmu dan memberkati engkau mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Kuasa Tuhan nyata dalam hidupmu dan engkau diberkati oleh Allah. Haleluya. Be